Ya, panjang pertanyaan. Menyimpulkannya juga susah saya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi mengenai apa ya, penelitian detail mengenai tadi gempa ya. Iya, dari lapisan tektonik itu kita kelihatan gitu kan. Ya. Daerah mana yang memang daerah mana yang memiliki potensi gempa. Terus yang pertanyaan kedua yaitu apa tadi? Yang apa namanya? Yang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Iya. Kebijakan pemerintah. Yang ketiga bentuk-bentuk gempanya yang seperti apa gitu. Gempa seperti apa yang akan menimbulkan tsunami, dan yang terakhir shape area tuh daerah mana gitu. Silakan. Banyak sekali ya. Kali ini ya, biar selesai gitu. Menarik sekali. Saya mungkin menjawab pertanyaan yang keempat dulu. Iya. Karena berkaitan langsung dengan saya. Memang kita lagi berusaha untuk mendeteksi daerah-daerah mana yang safe area, misalnya daerah yang memiliki elevasi atau ketinggian tempat yang tinggi. Kemudian daerah tersebut juga kita ini kan dengan model tsunami itu terjangkau dengan tsunami. Dari model tsunami sendiri itu terjangkau atau tidak, itu aman atau tidak. Kemudian seperti yang tadi saya bilang bahwa kita juga lagi memetakan daerah mana yang untuk potensi untuk vertikal evakuasi. Jadi bangunan mana yang dapat digunakan untuk evakuasi secara vertikal, jadi bisa mencapai lebih cepat gitu. Karena dari kajian kita memang kaitan dengan tadi arrival time atau waktu kedatangnya tsunami itu sangat cepat gitu. Jadi kalau kita tetapkan daerah aman itu jauh dari pantai, banyak sekali penduduk yang tidak akan selamat dari situ. Karena kalau kita hitung waktu, banyak sekali jadi gini, di peta yang ada itu waktu orang untuk mencapai tempat aman itu sangat sulit gitu. Dari modeling yang arrival time yang 30 menit, kata Pak Ujo tadi harus dikoreksi 10 menit lebih cepat malah. Jadi itu yang itu. Jadi akan menimbulkan banyak korban. Nah, salah satu cara adalah melakukan vertikal evakuasi. Ini lagi kita coba deteksi dari situ. Kemudian saya melompat ke pertanyaan pertama apa tadi Mas? Ya, daerah-daerah mana yang potensi terjadi gempa? Sebenarnya bukan di kita yang melakukan, ada satu lembaga sendiri di Jerman namanya GFZ, Geoforschung Zentrum ya. Daerah-daerah yang itu meneliti potensi-potensi yang dapat menimbulkan gempa, dan kalau kita masukkan dalam peta untuk membuat peta hazard map itu DLR dapat terima dari GFZ itu sekitar 2150 poin yang dapat potensi gempa. Itu sudah dipetakan. Itu sudah petakan, dan itu digunakan untuk running model untuk source di mana di daerah-daerah tersebut yang potensi untuk menimbulkan tsunami. Itu sudah, kalau di catatan kita ada untuk sepanjang pantai Sumatera Barat, pantai barat Sumatera dan Jawa dan Bali, itu ada 2150 titik. Nanti mungkin Mas Ujo bisa menerangkan lagi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, mungkin memang ada karakteristik tertentu yang potensi yang gempa yang dapat menimbulkan tsunami, misalnya kedalaman lautnya kurang dari berapa? Kedalaman gempa focal depth-nya berapa? 300 meter atau 30 meter, jadi tidak terlalu dalam. Jadi itu yang mungkin Pak Ujo lebih paham mengenai, lebih detail, dapat menerangkan bagaimana karakteristik apa yang dapat menyebabkan tsunami.
Kemudian upaya-upaya pemerintah, memang kita dari tsunami 2004 itu sudah banyak sekali yang kita lakukan, termasuk di Jitus Project ini kita melakukan jadi di Jitus Project itu ada work packet sendiri namanya capacity building. Jadi kita memberikan training. Kita student ini juga ada 9 PSD student yang dari project ini. Itu mereka proyek ini menginginkan juga ke community, ke masyarakat juga, bagaimana masyarakat belajar tentang tsunami, pemahaman tentang tsunami dan bagaimana cara evakuasi, dan drill tsunami juga sudah kita lakukan, simulasi lah, bohong-bohongan, misalnya menyalakan sirene, kemudian pada lari kemana, sudah rute-rute evakuasinya sudah banyak. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau saya kemarin baru dari Pangandaran itu sudah label-label jalur evakuasi itu sudah terpasang. Di Cilacap juga, di Cilacap masih kurang ya kelihatannya. Kalau di Pangandaran itu lengkap itu. Jalur evakuasi sirene Bunyi kan? Kalau sirene di Bali nggak bunyi. Iya, kan ada yang belum bunyi itu. Iya, belum bunyi. Padang sama di ini. Di Padang itu ada false alarm, ada yang belum bunyi. Iya, itu yang Ada yang di Aceh bunyi duluan. Iya, kita pesan kue juga katanya dicuri orang. Iya, dan kue ada permasalahan. Ada permasalahan teknis yang kadang-kadang kita di Indonesia gitu. Jadi peralatan buaya pelampung itu untuk mencatat ketinggian permukaan laut itu dicuri itu yang jadi permasalahan kita juga. Oke, mungkin Pak Sujo lebih banyak. Saya yang jawab tentang gempa tadi ya, karakteristik bagaimana yang bisa menyebabkan tsunami. Berdasarkan pengalaman atau data yang ada, katakanlah dengan magnitudo sekitar 6,5, lebih besar dari itu, kemungkinan besar ada tsunami itu terjadi gitu. Tetapi gempa ini tentu saja di laut gitu ya. Terus kemudian mengenai hypocenter atau focal depth dari gempa itu juga tidak terlalu dalam, harus katakanlah kurang dari 60 atau 40 km maksimal kedalaman. Syarat lain, tectonic setting di situ, ada yang gempa-gempa modelnya hanya horizontal, ada yang saling tumpuk, ada yang vertikal. Ini yang vertikal ini yang menyebabkan tsunami cukup besar. Satu lagi ada magnitudenya tidak terlalu tinggi, tetapi tsunami-nya bisa besar. Ini contoh-contoh seperti ini kita temui kayak di Jawa bagian selatan, kemudian tsunami di daerah di Jepang pernah terjadi, kemudian di negara gue juga pernah terjadi. Apa yang kita sebut sebagai tsunami earthquake. Jadi tsunami-nya gempanya lambat. Dia mempunyai durasi katakanlah lebih dari 100 second. Jadi biasanya gempa itu kan cepat gitu. Nah ini ada gempa yang lambat gitu, di mana durasi periodenya bisa di atas 50 second atau 100 second. Kayak kemarin di Jawa terakhir itu hampir 200 second. Makanya waktu kita adakan survei di pinggir-pinggir itu, pantai itu, banyak yang tidak begitu ngerasa, tapi tsunami-nya besar. Jadi proses-proses seperti itu yang lagi kita para ahli pada mengamati.